Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israila idza ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mas'ura. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'azunnuka ya fir'aunu mas'ura. Fa arada ayyastafizahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dalam surat Al-Isra ayat 101 sampai 104, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Sebetulnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu banyak banget ya. Yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu banyak banget. Bahkan mungkin kalau tidak keliru paling banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an itu mukjizatnya Nabi Musa dibanding mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Namun disebutkan di sini 9 di sini adalah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan kaumnya, kepada Fir'aun dan pengikutnya. Sementara mukjizat yang enggak diberitahukan kepada Fir'aun alias diberikan kepada Nabi Musa setelah Fir'aun itu enggak ada, itu masih banyak lagi. Masih banyak, yaitu ketika setelah menyeberangi Lautan Merah, tinggal di Palestina, di sana banyak sekali. Di sini 9, apa saja di situ 9 itu? Yukhbiru ta'ala annahu ba'atsa Musa bi tis'i ayatin bayyinat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan Musa itu dengan 9 mukjizat, ayat atau tanda-tanda kebenaran apa yang dibawa oleh Musa. Wahia ad-dalail al-qati'ah ala sihhati nubuwatihi wa sidqihi. Ini adalah bukti kebenaran kenabian Nabi Musa alaihi salam. Jadi kembali lagi, mukjizat itu apa sih? Sebelum kita lanjutkan, kita tahu dulu apa itu mukjizat. Mukjizat itu dari kata dasar ajaza, mukjiz. Ajaza artinya lemah. Mukjiz adalah ismul fa'il daripada ajaza. Ajaza kemudian menjadi ajaza. Ajaza artinya melemahkan. Mukjiz artinya yang melemahkan. Maksudnya apa kok di sini mukjizat? Mukjizat adalah jamak daripada mukjiz.
Artinya yang melemahkan musuh-musuh para nabi, yang mengalahkan tantangan-tantangan yang disampaikan oleh musuh-musuh para nabi. Nah, itu kalau dilihat dari segi bahasanya. Kalau dilihat dari segi istilah, mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adati yadharu fi yadi an-nabi awir rasul, yaitu hal-hal yang luar biasa yang ada di tangan seorang nabi atau rasul. Jadi yang namanya mukjizat itu yang menerima hanya nabi dan rasul. Sekarang tidak mungkin ada mukjizat yang datang. Nah, ini yang seringkali kita dengar terbawa kepada masyarakat. Ketika ada orang yang sakit yang parah, dokter sudah angkat tangan, apa dikatakan? Hanya mukjizat yang bisa menyembuhkannya. Nah, ini adalah bahasa yang tidak benar. Karena yang namanya mukjizat itu adalah amrun khariqun fi yadin nabi, amrun khariqun lil adah, yaitu sesuatu yang luar biasa yang ada pada tangan nabi. Sekarang sudah nggak ada. Mukjizat yang masih ada sampai sekarang hanya satu, yaitu Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi kita harus paham dulu apa sih mukjizat itu. Dan mukjizat itu diturunkan kepada Nabi selalu sesuai dengan tantangan-tantangan yang disampaikan oleh musuh-musuhnya. Ya, semuanya. Nabi Musa, musuhnya terkenal dengan ilmu sihir, maka Nabi Musa diberi mukjizat yang bisa mengalahkan sihirnya, yaitu tongkatnya Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular, kemudian yang melahap ular-ular yang dilempar oleh ahli sihirnya Fir'aun. Nabi Ibrahim dibakar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat apa? Menjadikan api yang panas itu tidak panas lagi. Nah, ini namanya mukjizat. Sementara Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu terkenal dengan keahliannya dalam bidang sastra. Jadi orang Quraisy itu betul-betul ketika itu terkenal dalam bidang sastranya. Mereka dalam bidang puisi, dalam bidang syair, ahli semuanya. Sehingga ada sebuah pasar yang dimana di pasar itu diperlombakan berbagai macam syair di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat sebangsa itu yang bisa mengalahkan itu, yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali tantangan kepada mereka, bahwasanya mereka nggak akan pernah bisa membuat ayat seperti ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini kembali lagi mukjizat. Jadi itu adalah amrun khariqun lil adah yadharu fi yadin nabi awir rasul, yaitu sesuatu yang luar biasa yang ada di tangan nabi atau rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, lah yang diturunkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita mukjizatnya Nabi Musa yang diturunkan kepada Fir'aun. Itu ada 9. Apa saja itu? Yang pertama adalah tangannya Nabi Musa yang bisa bersinar, bercahaya. Kemudian tongkatnya Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian ada lagi yang lainnya di situ adalah ad-difda, bangsa kata, al-qomel itu adalah kutu, al-jarad belalang, At-tufan, angin topan, Al-bahar, lautan yang bisa dibelah dengan tongkatnya.
dan lain-lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Qala Ibnu Abbas wa qala Muhammad Ibnu Ka'ab, dikatakan oleh Ibnu Abbas, kemudian Muhammad Ibnu Ka'ab juga mengatakan itu adalah al-yad, yaitu tangan, al-aso, kemudian tongkat, al-khumas fil a'raf, wa at-tamsah wal hajar. Nah, di situ sama dengan yang sebelumnya itu tadi. Kemudian di situ dinyatakan dalam ayat Al-A'raf ayat 133, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat-mukjizat itu kepada Nabi Musa di hadapan, menampakkannya kepada Fir'aun, apa yang terjadi? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fastakbaru, ketika Fir'aun itu dan para pengikutnya itu mengetahui tentang itu semua, mereka istikbar. Istaknuka apa? Alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basair. Musa mengatakan, ya Fir'aun, saya yakin kamu itu sebetulnya sudah tahu bahwasanya yang diturunkan kepadaku itu adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardi, yaitu Tuhan langit dan bumi. Jadi mengetahui, tapi karena kesombongannya, karena gengsinya, dia tidak menerima itu. Dia tidak mau menerima itu. Wa ma hadhil ayat musyahadatuhum laha kafaru biha wa jahadu biha wastaiqonatha anfusahum zulman wa uluwan. Nah, jadi mereka itu merasa secara dolim, secara aniaya terhadap diri mereka sendiri. Mereka sebetulnya sudah mengetahui, tapi mereka tidak mau mempercayainya. Lah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, permisalan kepada Musa, kepada Nabi Muhammad di sini, sesuai ayat kemarin yang sudah kita bicarakan. Ketika mereka itu minta banyak hal, pada waktu yang lalu telah kita bahas, mereka minta, ya Musa, engkau tahu bahwa saya ada negeri yang sempit kecuali seperti negeri kita yang banyak gunung-gunung yang ada di sini, dan tiada negeri yang tidak ada airnya kecuali negeri kita. Maka mintalah kepada Tuhanmu ya Musa agar supaya gunung-gunung ini dipindahkan, lalu diairkan sungai-sungai di sini seperti sungai Eufrat dan Tigris, agar kami semua bisa tinggal di sini dengan lapang, bisa bercocok tanam dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang minta agar supaya Gunung Uhud itu dijadikan sebagai emas, agar kami sudah tidak usah capek-capek bekerja mencari makan, sudah ada di situ, kita bisa menghasilkan hal yang banyak di situ. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ini, contoh ini. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, seandainya aku penuhi apa yang mereka minta itu, maka yang terjadi adalah sama seperti dengan Fir'aun dan kaumnya. Mereka gak akan beriman kepadamu. Jadi di sini merupakan cerita, tapi juga merupakan kabar gembira bagi Nabi Muhammad. Gak usah berputus asa, gak usah merasa berkecil hati ketika mereka itu tidak beriman, karena ya bangsa seperti itu dari dulu itu sudah ada, dari Fir'aun, Qarun dan lain-lain sebagainya, itu sudah ada seperti dulu. Nah, dari dulu sudah ada itu. Wa inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Nah, ini yang dikatakan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuka, dan aku mengira engkau Musa
Masyhur kalau dilihat dari segi dari sorof, masyhur itu adalah ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu artinya yang terkena sihir. Masyhura. Tapi yang dimaksud sebetulnya bukan masyhur. Yang dimaksud wa innila adzunnuka ya Musa sahir. Di sini yang dimaksud adalah sahir. Sahir itu adalah penyihir. Di dalam Al-Quran banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan seperti ini. Di dalam Al-Quran ini, di dalam ilmu balaghah ini disebut dengan majas namanya. Majas yang disebutkan bukan pelakunya, tapi yang disebutkan adalah maf'ulnya. Kalau dalam istilah balaghah itu adalah yubna alal maf'ul lil fa'il. Nah, yang disebutkan maf'ulnya, padahal sebetulnya ada fa'ilnya. Contoh yang lainnya di dalam Al-Quran itu adalah penutup. Hijab itu kan penutup. Penutup masa tertutup. Padahal yang maksudnya adalah penutup yang menutup. Sama dengan ini, walaupun disebutkan di situ adalah masyhur, yang dimaksud di situ adalah ya Musa, inni la'adzunuka ya Musa sahira. Saya menduga engkau wahai Musa adalah seorang penyihir. Itulah indahnya bahasa Al-Quran menggunakan kata-kata majas, balaghah dan majas kinayah yang tidak ada di dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Kila bimakna sahir, wallahu ta'ala a'lam. Fahadihil ayat at-tisa alladzi dzakarna haula hiya al-murad hahuna. Jadi yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat atau bukti-bukti atau yang dimaksud dengan mukjizat yang membuktikan kebenaran atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diantaranya tadi itu kalau berbicara masalah asa, yaitu tongkatnya Nabi Musa, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml dari ayat yang ke-10 sampai ke-12, di antaranya di situ Allah berfirman, wa alqi asaka, dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Falamma ra'aha tahtazu ka'annaha janun walla mudabbiran walam yu'aqib. Ketika Nabi Musa itu melihatnya bergerak, dia seakan-akan dia seakan-akan itu hidup seperti ular, walla mudabbiran, maka ketika itu Nabi Musa mundur, ingin lari, mudabbiran, membelakanginya, walam yu'aqib, dan tidak menghadap atau melihat kepada itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan takut kamu, jangan takut kamu. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya memegang tongkatnya itu kembali, maka ular itu maka kembali menjadi tongkat seperti semula. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada hadis Rasul yang sepertinya berbeda dengan penafsiran yang kami sampaikan di atas. Di situ sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Yazid haddatsana Syu'bah an Amru ibni Marrah qala sami'tu Abdullah ibni Salmah yuhditsu an Sufyan ibni Asal qala Yahudiyu li sahibihi. Dikatakan di situ ada seorang Yahudi yang berkata kepada temannya, idhab bina ila hadan nabi, pergilah kamu bersama kami kepada nabi ini, hatta nas'alahu an hadhil ayah,
sehingga kami bertanya kepadanya tentang ayat ini, yaitu ayat yang kami bacakan di atas, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kemudian dilanjutkan, wala takul lahu nabiyyun, jangan dikatakan kepadanya dia itu nabi, fa innahu law sami'aka la sorot arba'u ayun. Kenapa? Karena kalau engkau mengatakan dia itu nabi, maka dia akan memiliki 4 mata. Fasa'alahu, kemudian keduanya itu bertanya, faqalan nabi la tusriku billah syai'an wala tasriku wala taznu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Janganlah kamu mensekutukan Allah, dan janganlah kamu mencuri, wala taznu, dan janganlah kamu berzina, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Wala tasharu, dan janganlah kamu bermain sihir, wala kepada orang yang punya kedudukan untuk membunuhnya, wala tuqaddimu muhsanatan aw qala la tafirru minaz-zahfi su'batasyak, dan dikatakan, dan janganlah kamu lari dari medan perang karena kamu takut mendapatkan kesulitan. Namun ayat ini, kalau ayat ini berbicara hadis ini berbicara bukan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dalam ayat tadi walaqad ataina Musa tis'a ayatin, di situ Allah berbicara tentang tanda-tanda Allah. Ayatun itu artinya bukti. Ya. Ayatun itu adalah tentang bukti-bukti. Bukti-bukti adalah bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kebenaran Musa dan lain sebagainya. Sementara yang tanyakan oleh Yahudi tadi bukan ayat itu. Yang ditanyakan di sini adalah ayat-ayat muhkam, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum syariat. Jadi tidak bertentangan sebetulnya antara hadis ini dengan ayat itu, karena yang dibicarakan sudah berbeda. Karena di sini rawinya di situ ada seseorang rawi yang dinyatakan dia itu majhul, bukan majhul, dia itu dikatakan su'ul hifdi, jelek hafalannya, sehingga dia kemungkinan salah dalam meriwayatkan itu. Karena yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis ini bukan ayat-ayat yang ada pada surat Al-Isra ayat 101 sampai 104 ini, tapi yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah ayat-ayat tentang hukum-hukum syariat. Jadi tidak ada pertentangan di situ antara hadis dan ayat-ayat itu tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di situ dinyatakan wa qara'a ba'duhum bi raf'it ta min qaulihi alimta. Nah, itu sudah tidak usah kita perpanjang di situ. Wa qaluhu fa arada ayyastanfizahum minal ardi. Kemudian setelah itu Fir'aun ingin mengusir Musa dan pengikutnya itu dari bumi Mesir. Jadi di situ dikatakan minal ardi, ardun di situ bukan bumi semuanya, tapi artinya dari tanah Mesir atau dari negeri Mesir. Fa'agraqnahu wa mamma'ahu jami'a, maka aku tenggelamkan mereka itu bersama dengan pengikut-pengikutnya semuanya. Jadi ya dalam cerita itu ketika Nabi Musa bersama Bani Israel setelah bisa mengalahkan Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihirnya,
sehingga tukang sihirnya Fir'aun itu beriman. Mereka mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Maka Fir'aun ketika itu mengatakan, apakah kamu beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, sementara aku tidak mengizinkan kamu untuk itu? Wala usallibannakum fi juzu'in nahli. Begitu Fir'aun berkata, sungguh kalian akan aku salib, kalian akan aku potong tangan-tangan kalian bersebelahan, dan akan aku salib kalian semua fi juzu'in nahli, pada pelepah-pelepah kurma. Nah, setelah itu akhirnya Musa itu dikejar oleh Fir'aun bersama pasukannya, dan Musa di pinggir Laut Merah, di tepi Laut Merah yang sepertinya tidak ada tempat lari lagi. Ketika itu Nabi Musa sudah nggak berpikir panjang, dia tidak mengetahui kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, idrib bi'asokal bahar, pukullah olehmu lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, ada jalan di situ, dan bisa menyeberang Nabi Musa bersama pasukannya sampai ke seberang, yaitu menyeberang dari benua Afrika menuju Asia, yaitu dari Afrika, dari Mesir masuk ke dataran Arab yang akhirnya sampai ke Palestina. Nah, ketika itu akhirnya fa'aghraqnahum. Nah, ketika itu aku tenggelamkan, fa'aghraqnahu, aku tenggelamkan dia, wa mamma'ahu jami'an, dan bersama dengan semua yang bersamanya, semuanya ditenggelamkan bersama-sama di situ. Dan selamatlah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Bani Israel apa di situ? Wa qulna mim ba'dihi, dan kami katakan setelah itu, li Bani Israel, untuk Bani Israel, uskunul arda, tinggallah kamu di bumi yang ini, yaitu yang telah ditempati tadi itu. Dan ini adalah merupakan bisyarah. Ya, ayat ini juga merupakan bisyarah. Bisyarah itu apa? Kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita tahu Nabi Muhammad juga terusir dari Mekah. Dari awal orang-orang Quraisy itu menginginkan Nabi Muhammad itu diusir keluar dari Mekah dengan cara banyak sekali, diantaranya embargo, di mana Nabi Muhammad, Bani Hashim tidak boleh bertransaksi apapun dengan orang-orang luar. Jadi orang-orang luar tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim, sehingga digantungkan maklumat di dinding Ka'bah tentang larangan itu, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka embargo itu dengan cara apa? Ternyata maklumat itu dimakan oleh rayap. Ya, maklumat yang digantungkan di Ka'bah itu dimakan oleh rayap. Akhirnya pengumuman itu habis. Akhirnya terbebas Bani Hashim atau keluarga Nabi Muhammad dari embargo itu tadi, bisa bertransaksi dan lain-lain sebagainya. Dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah. Mulai hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian akhirnya yang terakhir adalah ke Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu bernama Yasrib. Dan di sini kabar gembiranya bagi Nabi Muhammad apa? Wahai Muhammad, bahwasanya engkau setelah terusir dari sini, engkau akan kembali ke sini lagi. Mekah ini kelak akan engkau kuasai lagi. Kalau Bani Israel tadi itu dijanjikan, yaitu
diperintahkan untuk tinggal di bumi yang ditempati setelah menyeberang Lautan Merah tadi, maka Nabi Muhammad juga kabar gembiranya adalah seperti itu. Maka jangan kecil hati wahai Muhammad, jangan kecil hati, jangan sedih, karena engkau akan bumi Mekah ini kelak akan kembali ke tanganmu wahai Muhammad. Jadi ini kabar gembiranya atau basyir untuk Nabi Muhammad dengan ayat-ayat ini tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wabil haqqi anzalnahu, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Qur'an itu telah turun dengan membawa kebenaran. Wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, tidaklah aku mengutus kamu kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini dengan dua misi. Misinya yaitu basyir wa nadhir. Basyir itu adalah membawa kabar gembira kepada siapa? Kepada siapa-siapa saja yang mengikutinya, kepada siapa-siapa saja yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyir. Apa itu basyirnya, kabar gembiranya? Banyak sekali, baik itu di dunia atau di akhirat. Banyak di dunia akan mendapatkan kemenangan, di akhirat dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nazir itu adalah memberikan peringatan atau membawa kabar yang menakutkan. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya hanya dua, basyir wa nadhir. Sampai sekarang maka para mubalek itu, para penceramah juga begitu, selalu mengadakan tabsyir wa inzar. Tabsyir dan inzar, memberikan kabar gembira. Kalau memberikan kabar gembira itu enak, gampang, tapi inzar itu yang berat. Sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan itu gampang, tapi nahi mungkar itu berat banget. Berat nahi mungkar, enakan ngajak enakan amar ma'ruf. Padahal dua-duanya itu nggak bisa dipisah, amar ma'ruf nahi mungkar nggak bisa dipisah, yaitu basyiron wa nadhira. Wa qur'anan faraqnahu litafwa. Wa qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Wa nazalnahu tanzila. Ini tulisannya kecil-kecil ini bang di sini. Wa qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nas. Wa qur'anan faraqnahu. Masyaallah. Memang seharusnya sudah disambung tapi nggak disambung. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi. Dan Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Faraqna itu kami pisahkan, artinya berangsur-angsur. Jadi Quran ini diturunkan, ya, Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua periode. Pertama diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu 30 juz langsung. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu periode keduanya adalah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu tidak langsung 30 juz,
tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus satu kitab diturunkan, tidak, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran yang diturunkan pertama, ayat pertama bukan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu ayat yang keberapa? Pertama adalah Al-Alaq yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terakhirnya 5 ayat itu yang pertama diturunkan. Jadi diturunkan berangsur-angsur. Faradnahu litaqra'ahu 'alan nas, agar supaya kamu membacakan kepada manusia ala muktsin, yaitu perlahan-lahan, tidak langsung. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkannya hanya sebagian demi sebagian. Untuk apa? Yaitu untuk mempermudah tugas dan untuk mempermudah dakwah Nabi Muhammad. Kalau 30 juz langsung diturunkan, ya kemungkinan ya sulit. Maka secara bertahap orang-orang Quraisy ketika itu, contohnya yang paling gampang itu adalah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu yaitu tabbat yada abi lahab, atau surat Al-Masad. Itu diturunkan kapan? Ketika Nabi Muhammad sedang mengumpulkan orang-orang Quraisy di sebuah lembah, kemudian berdakwah agar supaya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ketika itu Abu Lahab langsung berdiri mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tabban laga ya Muhammad, celakalah bagimu wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita semua di sini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab, celakalah tangannya Abu Lahab, sampai terakhirnya. Jadi dan banyak lagi yang lainnya. Ketika Nabi Muhammad butuh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat maunah, mendapat rahmat, mendapat hidayah dan lain sebagainya, sehingga kita bisa betul-betul menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini wa jami'ini as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga untuk semua donatur, semua simpatisan dan semuanya yang terlibat dalam kegiatan ini, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan imbalan yang melimpah baik di dunia ataupun di akhirat. Ala hadhihi wa jami'ina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.